Novel ini bercerita tentang kisah percintaan yang dibalut dalam ajaran-ajaran Islaminya yang sangat kental. Kisah berawal dari seorang mahasiswa bernama Fahri bin Abdullah Siddiq. Ia adalah seorang mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Di Mesir, Fahri tinggal dengan keempat temannya yang juga berasal dari Indonesia. Mereka tinggal di apartemen sederhana. Mereka mempunyai tetangga yang sangat baik dan akrab dengan mereka, yaitu keluarga Tuan Boutros. Tuan Boutros mempunyai istri bernama Madam Nahid dan dua orang anak mereka, Maria dan Joseph. Keluarga Tuan Boutros adalah keluarga Kristen Koptik yang sangat taat. Putri sulung mereka seorang Kristen Koptik, namun ia suka pada Al-Quran. Ia bahkan hafal beberapa ayat Al-Quran, di antaranya surat Maryam, sebuah surat yang membuat dirinya merasa bangga. Pertemuan berawal ketika Fahri pergi ke Shibra El Khaimah untuk talaki pada Syekh Utsman Abdul Fattah. Ia pergi ke sana naik metro, dan disitulah awal Fahri bertemu dengan perempuan bercadar yang bernama Aisyah. Aisyah bukanlah orang Mesir, melainkan gadis asal Jerman yang sedang studi di Mesir. Selain mempunyai tetangga yang baik, Fahri juga mempunyai tetangga yang sangat galak dan kasar. Kepala keluarga itu bernama Bahadur. Bahadur mempunyai istri bernama Madam Syaimah dan putri bungsunya Naura. Bahadur selalu bersikap kasar dengan Naura. Malam itu, Fahri ingin menolong Naura yang sedang jadi bulan-bulanan oleh Bahadur. Tapi Fahri tidak bisa menolongnya. Lalu dia meminta bantuan Maria. Akhirnya Maria mau menolong Naura. Fahri berempati dengan Naura dan ingin menolongnya. Hanya empati saja, tidak lebih. Maria tetangga satu flat yang beragama Kristen Koptik, tapi mengagumi Al-Quran dan mengagumi Fahri. Kekaguman yang berubah menjadi sebuah rasa cinta. Sayang, cinta Maria hanya tercurah dalam diari saja. Nurul adalah anak seorang kiai terkenal yang juga mencari ilmu di Al-Azhar. Sebenarnya Fahri menaruh rasa pada gadis itu. Sayang, rasa mindernya yang hanya anak keturunan petani membuatnya tidak pernah mengungkapkan perasaannya pada Nurul. Padahal Nurul juga menaruh hati pada Fahri, tapi Nurul tidak sanggup mengungkapkan perasaannya kepada Fahri. Muncullah Aisyah, si mata indah yang menyihir Fahri sejak sebuah kejadian di metro, saat Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku. Aisyah jatuh cinta pada Fahri dan juga Fahri tidak bisa membohongi hatinya. Mereka berdua menikah, dijodohkan oleh pamannya Aisyah. Mereka hidup bahagia. Beberapa bulan kemudian, Aisyah dinyatakan mengandung. Tak lama kemudian, Fahri dapat kabar kalau Maria koma. Belum sempat menjenguk Maria, malah petaka datang menghampiri rumah tangga mereka. Naura menuduh Fahri telah memperkosanya. Semua orang tahu bahwa itu adalah fitnah. Fahri diseret dan dimasukkan ke penjara. Kuncinya semua ini adalah Maria yang sedang koma. Dia mengetahui bagaimana kejadian yang sebenarnya. Keluarga Boutros mendatangi Fahri di penjara. Mereka berniat mengunjungi Fahri dan juga ingin meminta bantuan kepada Fahri untuk menyadarkan Maria dari komanya. Dengan mereka, suara Fahri dan nantinya akan didengarkan ke Maria. Kata dokter, hanya orang yang dicintai Maria yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Tak kunjung sadar juga, akhirnya dokter dan Madame Nahid menyuruh Fahri untuk menyatakan cintanya kepada Maria. Sebelumnya Fahri tidak mau melakukan itu. Lalu Fahri meminta izin kepada Aisyah. Akhirnya Aisyah menyetujuinya. Setelah itu, Fahri langsung menikahi Maria. Setelah beberapa saat kemudian Maria sadar
Sidang penonton akhir tiba. Diakhiri persidangan, Maria hadir. Dia menyatakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Setelah itu, menyatakan itu semua. Maria pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Fahri memenangkan sidang tersebut dan Bahadur dimasukkan ke penjara. Begitu divonis bebas, Fahri dibawa oleh Aisyah ke rumah sakit yang sama dengan Maria untuk diperiksa. Sejak selesai dari persidangan itu, Maria belum sadarkan diri juga. Beberapa saat kemudian, Aisyah mendengar Maria mengigau kalau dia ingin masuk ke surga, tapi tidak diperbolehkan. Lalu ia terbangun dan menceritakan itu semua kepada Aisyah dan juga Fahri. Fahri tahu apa yang dimaksudkan oleh Maria. Lalu ia membopong Maria ke kamar mandi dan Aisyah membantu untuk mewudui Maria. Selesai itu, Maria kembali dibaringkan di atas kasur seperti semula. Lalu dengan suara yang lirih yang keluar dari relung jiwa, ia melafalkan syahadat. Tak lama kemudian, kedua matanya tertutup rapat dan akhirnya Maria meninggal dunia.